Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Sungguh kita bersuka cita sebab kita kembali bertemu dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Nindiang Abian Base. Menjadi satu kesempatan bagi kita untuk mendasari dan mengawali setiap aktivitas kita hari ini dengan bersama-sama belajar dalam firman Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapannya dan menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam. Dan bahkan pagi hari ini Engkau menyatakan anugerah-Mu bagi setiap kami, memberi kami kesempatan untuk dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan melalui saat teduh, melalui kesiapan dan kerinduan hati kami untuk bersekutu dengan Tuhan dalam perenungan firman pada hari ini. Sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja atas kami, memurnikan segala iman kami, bahkan memampukan kami untuk menghidupi firman Tuhan tiap-tiap hari. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk membuka hati dan telinga kami untuk mendengar serta menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari dua bacaan puji dan janji pada hari Kamis 5 Juni 2025. Bacaan yang pertama diambil dari kitab Mazmur pasal 50 ayat yang ke-16 sampai ayat yang 17. Bacaan yang kedua dari Matius 7 ayat yang ke-21. Saya akan membaca bacaan yang pertama dari Mazmur 50 ayat 16 sampai 17. Kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Bacaan yang kedua dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang sungguh-sungguh mendengar serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita sudah menjadi orang percaya, ketika kita sudah menjadi orang Kristen, maka perjalanan iman kita sudah selesai. Sebab seringkali kita menyangka bahwa menjadi Kristen atau menjadi percaya sudah cukup, maka kita akan selamat. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa menjadi percaya saja tidak cukup. Menjadi orang Kristen saja, bahkan sejak lahir sekalipun, juga belum cukup. Bagaimana pemazmur Daud melihat sebuah kenyataan hidup bahwa mazmur yang kita baca pada hari ini adalah satu kumpulan mazmur yang berisi tentang doa dan juga pujian yang dipakai dalam ibadah-ibadah orang Israel. Pada masa itu umat Israel seringkali melakukan ritual-ritual seperti persembahan dan juga membawa korban-korban bakaran. Tetapi ternyata Allah menegaskan melalui mazmur yang kita baca hari ini bahwa ritual lahiriah bukanlah hal yang semata-mata diinginkan oleh Allah. Tetapi kita diingatkan bahwa sesungguhnya Allah menginginkan hati yang penuh dengan ketulusan dan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Itulah yang sesungguhnya Allah rindukan dalam kehidupan kita. Secara historis, mazmur ini berfungsi untuk menjadi sebuah teguran terhadap sikap-sikap yang terlihat religius atau sikap-sikap hidup yang terlihat rohani namun ternyata kosong
dan menunjukkan kehidupan yang tidak sungguh terhubung dengan Allah. Justru teguran ini mengandung sebuah nasihat agar ketika kita hidup dalam firman, dalam kebenarannya, maka kebenaran firman Tuhan yang kita terima daripada Allah didasari sebab adanya hubungan secara personal, hubungan yang bersifat pribadi antara kita dengan Allah, yang kemudian menghasilkan sebuah sikap-sikap hidup yang seturut dengan firman dan kehendak Allah. Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa Ia tidak membutuhkan, atau Dia tidak memperhatikan, atau Dia tidak serta-merta memandang, memperhitungkan ibadah yang kosong atau kata-kata yang hampa. Tetapi yang Allah inginkan adalah hati yang tulus dan hidup dalam komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Senada dengan Matius 7 ayat 21, teks ini berasal dari bagian ajaran Tuhan atau khotbah Tuhan di bukit yang disampaikan oleh Yesus, yang berfungsi sebagai sebuah pengajaran moral dan juga spiritual bagi setiap orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Dalam konteks lingkungan orang-orang Yahudi pada zaman abad pertama, ada kecenderungan orang-orang mengandalkan ritual-ritual atau kebiasaan dalam ibadah-ibadah dan pengakuan lisan sebagai bentuk keimanan mereka. Tetapi Yesus menegaskan bahwa ketaatan dan perbuatan yang nyata jauh lebih penting daripada sekedar ucapan yang dangkal, ucapan yang kosong dan hanya di mulut saja. Dan tentu ini menjadi sebuah teguran juga bagi setiap orang-orang yang menjadi pengikut-pengikut Yesus, untuk tidak hanya sekedar bersandar pada kekuatan mereka, bersandar pada usaha-usaha mereka, bersandar pada apa yang dapat mereka lakukan dalam ritual mereka pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan tegas kitab Matius mengatakan, tidak setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Ini menunjukkan bahwa pengakuan lisan saja tidak cukup. Yang paling utama justru adalah hidup sesuai dengan apa yang kita ucapkan, menunjukkan sebuah komitmen dan ketaatan yang nyata. Allah mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam sebuah ritual atau perkataan-perkataan kosong. Tuhan mengingatkan kita untuk menghayati dan melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Ibadah yang sejati tentu muncul dari ketulusan hati, dari hidup, dari buah-buah yang nyata kita tunjukkan dengan mengikuti segala kehendak-kehendak Tuhan. Jangan hanya berkata, Tuhan, Tuhan, tetapi hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Ketaatan dan integritas hidup kita sebagai orang-orang percaya adalah wujud pengakuan yang sejati kita kepada Allah. Biar firman Tuhan ini boleh menguatkan dan menuntun kita setiap hari. Amin. Mari kita menutup firman Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini. Hamba-Mu telah selesai berbicara, namun kami percaya Roh Kudus akan terus mempertajam pendengaran kami dan memurnikan iman kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Allah dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari, sebagai satu bentuk wujud ketaatan kami, integritas kami, untuk melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan kami sepanjang hari ini Bapa, dimanapun kami berupaya dan berusaha, dimanapun kami berkarya, dimanapun kami bekerja. Tuhan yang senantiasa beserta dengan kami, memberikan kami kekuatan sehingga setiap hal yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan, serta mendatangkan kecukupan sehingga ucapan syukur boleh senantiasa kami panjatkan kepada Allah.
Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga kami, baik suami, istri, baik anak-anak, orang tua, siapapun yang Tuhan percayakan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab melalui mereka hidup kami dibentuk. Melalui mereka kami boleh melihat kasih Tuhan. Melalui mereka kami boleh belajar untuk menjadi semakin disempurnakan di dalam Kristus. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, berkati suami, istri, berkati orang tua kami, berkati orang-orang yang terkasih yang ada di sekeliling kami. Biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna boleh menaungi mereka. Hari ini juga kami berdoa jika ada saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan lemah tubuh, atau dalam pemulihan. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat Tuhan yang ajaib. Sebab Engkaulah dokter, tabib yang ajaib. Sebab Engkaulah Allah yang sanggup melakukan segala perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Sebab itu kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh atau dalam pemulihan. Biarlah oleh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang dalam pemulihan boleh dipulihkan dengan sempurna, mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat beroleh damai sejahtera dan kekuatan di dalam Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala pelayanan yang akan kami kerjakan dalam sepekan ini. Kiranya Tuhan yang memberi kemampuan, Tuhan beri keberanian bagi kami, agar melalui setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, kami boleh senantiasa mewartakan kabar baik, kabar keselamatan, sehingga setiap orang yang mendengar kesaksian hidup kami, melalui pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, banyak jiwa-jiwa boleh mengalami kemenangan, banyak jiwa-jiwa boleh mengalami pembebasan, banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan, dan setiap lidah mengaku, bahkan lutut bertelut, mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini, bahkan hari ini dan seterusnya, ke dalam tangan tuntunan kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkarya atas hidup kami tiap-tiap pribadi. Kami arahkan hati kami, kehidupan kami kepada Tuhan, dan kami mohon kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudari sekalian, kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus boleh senantiasa mengiringi kehidupan kita. Shalom. Di hari ini, Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Shalom.